dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Stop cyberbullying. Selamat pagi, yang saya hormati Bapak Panji, pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan, nama saya Sagung Ira Dwi Ariyanti dengan NIM 251571306, nomor absen 2. Hari ini, saya akan mempresentasikan analisis pelanggaran hak asasi manusia melalui sebuah kisah nyata di lingkungan sekolah. Melalui kisah ini, kita akan melihat bagaimana sebuah kesalahpahaman sosial dapat berujung pada pelanggaran hak asasi yang traumatis bagi korbannya. Demi melindungi privasi identitas korban, dalam kisah ini akan saya samarkan dengan nama Kania. Kisah ini terjadi saat Kania baru masuk di kelas 1 SMP. Sebagai murid baru, Kania tentu ingin membaur secara wajar dengan teman sekelasnya, baik laki-laki maupun perempuan. Langkah awal interaksinya dimulai saat ia ditunjuk menjadi bendahara kelas. Tugas harian Kania adalah menagih uang kas senilai Rp2.000 setiap pagi kepada seluruh teman-teman sekelasnya. Pada suatu hari, saat Kania menagih uang kas kepada seorang siswa laki-laki yang enggan membayar, terjadi interaksi kejar-kejaran santai di luar kelas. Interaksi yang murni gurauan bendahara dan siswa ini rupanya dilihat oleh kekasih siswa tersebut. Tanpa klarifikasi, sang kekasih langsung salah paham dan menyimpulkan secara sepihak bahwa Kania ingin merebut pacarnya. Sejak hari berikutnya, hidup Kania berubah menjadi neraka psikologis. Ia mengalami perundungan verbal tanpa kontak fisik yang sangat kejam. Kalimat merendahkan seperti, "Modal fisik saja, bisanya hanya jadi pelakor," kerap dilontarkan di koridor sekolah. Siksaan ini berlanjut ke media sosial. Pelaku menyebarkan tangkapan layar berupa screenshot chat grup WhatsApp yang direkayasa untuk menjatuhkan nama baik Kania. Akibat rumor palsu ini, teman-teman sekelasnya berbalik membenci Kania. Kania terisolasi secara sosial. Setiap hari ia menerima tatapan sinis, caci maki lewat pesan pribadi, bahkan diusir dan tidak diberi kursi saat ingin menaiki angkutan jemputan sekolah. Keadaan ini berlangsung konstan selama 1 tahun penuh, tepatnya di tahun 2020. Setiap Kania pulang dalam keadaan menangis dan ketakutan untuk pergi ke sekolah. Kania sangat ingin pindah sekolah, namun karena keterbatasan ekonomi keluarga membuat opsi tersebut tidak memungkinkan. Perlahan, Kania mulai bangkit berkat beberapa sahabat setia yang menolak percaya pada rumor tersebut. Hingga akhirnya, badai pandemi COVID-19 melanda, sekolah pun ditutup, dan secara fisik, rantai perundungan itu pun terputus karena mereka tidak lagi bertemu. Kini, bertahun-tahun berlalu, Kania memaafkan para pelaku dengan tulus, namun, bekas luka psikis itu tidak pernah benar-benar hilang dari ingatannya. Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian, tindakan perundungan yang dialami oleh Kania merupakan pelanggaran nyata terhadap hak asasi manusia. Berikut adalah analisis hukumnya berdasarkan instrumen hukum yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila. Perbuatan pelaku mencederai sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab karena tidak memperlakukan manusia lain secara beradab dan merusak martabat korban. Yang kedua, Undang-Undang NRI tahun 1945. Tindakan teror psikologis ini melanggar pasal 28G ayat 1 yang menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, serta hak atas rasa aman dan bebas dari ancaman ketakutan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perundungan ini melanggar pasal 9 mengenai hak atas hidup tentram, aman, damai, serta pasal 29 mengenai perlindungan dari ancaman ketakutan psikologis. Dan yang terakhir, peraturan relevan lainnya yaitu Undang-Undang ITE, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Tindakan ini menyebarkan fitnah dan rekayasa tangkapan layar di media sosial
melanggar aturan pencemaran nama baik di ruang digital, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, karena korban saat itu masih di bawah umur. Tindakan ini melanggar pasal 76C yang melanggar segala bentuk kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak. Sebagai kesimpulan, sebuah perundungan meskipun tanpa kekerasan fisik adalah kejahatan kemanusiaan yang sanggup merusak kesehatan mental dan hak dasar korban untuk hidup dengan tenang. Belajar dari kisahnya, mari kita bangun empati untuk tidak mudah menelan rumor tanpa klarifikasi, serta berani menolak segala bentuk perundungan di sekitar kita. Memaafkan adalah pemulihan jiwa bagi korban, namun mendidik dan menegakkan hukum kemanusiaan adalah kewajiban kita semua demi menjaga generasi penerus bangsa. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita suarakan, hentikan bullying, tegakkan hak asasi manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan sampai jumpa. I just had to let you know you're